Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menciptakan segala-galanya. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, insya Allah tentunya kepada kita kaum muslimin dan mukminin yang menjalankan sunnahnya. Saudaraku seiman, saya ingin kita ganti sekarang kajian kita bukan pakai materi dan judul tema, tapi saya akan mengambil dari ayat ke ayat, minal ayat ilal ayat. Kita hidup ini minal sujud ilal sujud, dari sujud subuh sampai sujud isya. Nah, jadi kita ambil minal ayat ilal ayat. Jadi mulai saat ini dan insya Allah, kalau belum bisa kita berkumpul seperti yang dulu lagi, dan suasananya juga belum kondusif, maka kajian kita dari ayat ke ayat, mudah-mudahan ini jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada istilah menyerah. Buat orang-orang yang beriman selalu ada solusi. Kita nggak bisa kumpul karena istilahnya sekarang DRS, di rumah saja. Walaupun kita di rumah, apakah itu akan membuat kita jadi vakum untuk berbuat baik? Tentunya nggak ada sesuatu. Waktu itu kita manfaatkan. Kita nggak bisa keluar, ya kita adakan di dalam. Kalau kita bisa lagi keluar, alhamdulillah. Itu yang kita harapkan. Karena keluar menuntut ilmu lebih baik ya keluar, karena perjalanan kita itu kan dihitung oleh Allah. Kalau ini kan kita di rumah, kalau itu keluar. Keluarnya itu di dalam hadis Rasulullah menegaskan, man salaka tariqan fihi ilman salakallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar menuju ilmu, Allah membentangkan jalan menuju surga. Nah, sekarang kita di rumah tapi kan kita fokus ya jemaah, saudaraku yang seiman. Di episode yang mulai sekarang sampai selanjutnya, kita kajiannya minal ayat ilal ayat. Yang pertama ini saya akan sampaikan surat Al-Hajj ayat 77. Nah, silakan. Jadi buat saudaraku seiman, coba pegang Al-Quran. Kita lihat surat Al-Hajj. Surat yang ke-22, ayatnya yang ke-77. Ya. Nah, setelah itu, di sini kita niatkan bahwa ini kita sedang menuntut ilmu. Mudah-mudahan. Gak lama kok ya. Kita sedang menuntut ilmu. Ayat 77 bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Nah, di sini Allah memanggil orang yang beriman. Lagi-lagi orang yang beriman. Lagi-lagi orang yang beriman. Kenapa orang beriman dipanggil? Kan saya telah menegaskan, orang beriman itu rela
diatur, mau diatur. Allah menegaskan di sini orang yang beriman dipanggil ngapain? Urka'u. Oh, Allah memanggil orang beriman suruh ruku. Oke. Nah, kenapa kita diperintahkan ruku oleh Allah? Ruku itu adalah hidup yang berkeseimbangan. Karena Islam adalah agama yang seimbang. Allah telah menegaskan bahwa Islam umat yang berkeseimbangan, tuntunannya untuk rohani dan jasmani. Tuntunan Islam untuk kehidupan dunia dan akhirat. Orang-orang Islam harus menjadi ikutan manusia dalam kehidupan berkeseimbangan, kata Allah. Di sini Allah menegaskan ayat 143 Al-Baqarah. Bacaan ayat itu Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Umat yang menjadi pertengahan. Umat yang berkeseimbangan. Ummatan wasato. Wasato, wasit. Wasit itu dari bahasa Arab, saudaraku seiman. Wasit itu kan adanya di tengah. Ya. Jadi umat wasato, umatan wasa, umat yang selalu menjadi wasit yang akan melihat perkembangan. Dia harus menjadi ikutan. Kita kalau sedang bertanding kan ikut wasit. Wasit mengatakan prit, diam. Wasit itu mengasih kertas merah, berarti keluar. Kuning, berarti warning. Jadi umat Islam ini adalah umatan wasaton. Umat yang hidupnya berkeseimbangan, saudaraku. Makanya kita diperintahkan oleh Allah. Ada doa yang istilahnya doa sapu jagat. Doa orang-orang yang memprioritaskan dunia tapi dia nggak melupakan akhirat. Doa yang seimbang itu kita sudah tahu semua. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta kepada Allah untuk hasanah dunia. Hasanah dunia itu apa? Kebahagiaan lah. Kebahagiaan di dunia, kesenangan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Tapi kesenangan di dunia juga yang kesenangan menyelamatkan. Jadi bukan senang di dunia menghalalkan segala cara, kesenangan yang menyelamatkan. Waqina ada benar, menyelamatkan dari api neraka. Itu doa kita itu, doa Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah doa keselamatan di dunia. Keselamatan di dunia, perhatikan perintah dan larangan. Kebahagiaan di dunia itu kebahagiaan yang menyelamatkan. Jangan asal mencari kesenangan untuk bahagia di dunia tapi nggak menyelamatkan di sana, buat apaan? Jadi keselamatan yang kebahagiaan kesenangan yang menyelamatkan. Makanya doa yang seimbang dunia dan akhirat yaitu doa sapu jagat. Nah, kita lihat lagi, di samping umat-umat yang menjadi keseimbangan, ya Islam, iman, di sini iman kepada Allah, orang yang beriman, karena orang yang beriman itu orang yang mau diatur, disuruh oleh Allah ruku. Orang yang beriman disuruh ruku. Rukuknya di sini keseimbangan. Di ayat 143 Al-Baqarah. Jadi kita harus menjadi contoh teladan buat umat yang lain. Itu tugas. Karena kita harus mengungguli Islam di atas agama lain, jemaah. Saudaraku seiman. Menjadi umatan wasaton. Setelah itu, kita juga kalau beriman kepada ayat-ayat Tuhan, itu nggak disia-siakan. Allah nggak pernah menyia-nyiakan
pahala orang yang beriman, kebaikan orang yang beriman, kebaikan orang yang berbuat baik. Kalau manusia suka melupakan kebaikan orang, temannya. Kalau Allah, subhanallah. Maka Allah di sini sama 143 juga. Allah menegaskan wa makanallahu liyudhi'a imanakum. Allah menegaskan bahwa Dia tidak akan menyia-nyiakan pahala buat orang yang beriman. Allah tidak akan menyia-nyiakan keimananmu. Kalau kamu beriman kepada Allah, kamu melakukan apa yang diperintah, kamu meninggalkan apa yang dilarang, Allah menegaskan, wa makanallahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kamu. Innallaha binnasi laraufur rahim. Karena Allah itu sayang, kasih sayang kepada manusia. Yang disayang aja ya kadang-kadang gak tahu diri. Allah gak bakal menyia-nyiakan keimanan kamu. Manusia yang beriman, berimanlah kepada Allah. Iman yang akan menghasilkan rumah masa depan yang gemilang. Nah, jadi kita lihat lagi setelah Allah menegaskan bahwa kita adalah umat yang berkeseimbangan. Karena kita mengikuti peraturan Allah, maka Allah menegaskan keimanan kamu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Itu janji Allah. Janji Allah berulang-ulang saya mengatakan bahwa Allah tidak akan mengingkari janji. Nah, kalau kita diperintahkan untuk ruku, maka di ayat lain kita diperintahkan untuk sujud. Ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu. Kita diperintahkan wasjudu. Wasjudu, sujud. Setelah iman, percaya, kita harus ruku. Setelah ruku, kita harus sujud. Tadi iman gak disia-siakan. Karena kamu adalah ummatan wasaton. Ya. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu berdasarkan keimanan, jangan takut. Jangan sedih, Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kamu. Sekarang Allah menegaskan kita disuruh sujud. Kalau ruku hidup berkeseimbangan. Kalau sujud patuh dan taat. Sujud. Kita kalau sujud gitu kan kita menjunjung tinggi segala perintahnya. Kita takut kepada Allah karena cinta kita kepada Allah. Wasjudu. Nah, saudaraku seiman, wasjudu. Kita diperintahkan untuk bersujud kepada Allah. Kita lihat surat Al-Hijr ayat 98. Allah menegaskan, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Allah memberitahu bertasbihlah, memuji Tuhanmu, dan hendaklah kamu menjadi orang-orang yang bersujud. Wa kum minas sajidin. Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang bersujud. Kita orang yang beriman dipanggil untuk supaya menjadi ummatan wasaton. Orang-orang yang beriman tidak akan disia-siakan keimanannya. Orang-orang yang beriman, dia harus sujud bersama orang-orang yang sujud. Sebelum dia sujud, dia harus ruku bersama orang-orang yang ruku. Ruku itu keseimbangan. Ya. Setelah hidup seimbang, kamu juga harus sujud. Bukan seimbang aja. Kamu juga harus sujud, maksudnya sujud patuh. Ya, saudaraku seiman. Tadi kita ke bed, surat Al-Baqarah 143. Setelah itu iman, kita ke bed lagi masih di surat Al-Baqarah 143. Ya, masih ruku bersama orang-orang yang ruku. Iman, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang beriman.
Karena kita ruku, karena kita umatan wasaton, bukan memberi pahala tapi tidak menyia-nyiakan. Ya. Keimanan kamu tidak akan disia-siakan, kata Allah. Karena kamu umat yang berkeseimbangan. Itulah maknanya ruku. Nah, setelah itu kan Allah menegaskan wasjudu. Maka fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbih artinya salat. Memuji Allah salat. Sujud salat. Jadi orang-orang di sini kaitannya baik ruku maupun sujud itu salat. Ya, saudaraku seiman. Kita lanjut lagi setelah iman, Allah tidak menyanyiakan keimanan. Setelah ruku, kita adalah umat yang berkeseimbangan. Setelah itu sujud, karena kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang mau sujud. Sujud dan ruku itu adanya di sholat. Tapi setelah Allah menegaskan urka'u wasjudu, nah ditambah lagi wa'budu rabbakum. Nah, di sini kata Allah, setelah itu Allah menegaskan menyembah, wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Oh, berarti kaitannya salat kan, saudaraku seiman? Karena beriman kita itu ruku kita itu hidup berkeseimbangan. Setelah itu kita sujud juga masih sholat. Setelah itu menyembah Allah. Intinya menyembah Allah. Menyembah Allah. Menyembah Allah di sini Allah menegaskan di ayat 21 surat Al-Baqarah, ya, saudaraku seiman. Kebet lagi. Oh, ini diperintahkan bukan orang yang beriman, manusia. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 21. Wahai manusia, sembahlah Tuhan yang menjadikan kamu, Tuhan yang telah menciptakan kamu, juga orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Tujuannya menyembah Allah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Karena takwa itulah orang yang berkualitas. Takwa itu adalah prioritas orang yang bertakwa. Allah pasti akan memberikan solusi kepada orang yang bertakwa. Nah, menyembah Allah. U'budu rabbakum. Ya. Walladzina min qablikum, menyembah Allah. Menyembah Allah ya salat. Tapi menyembah Allah kan menjunjung tinggi segala perintah. Menjauhkan segala yang dilarang, itu menyembah. Mendekat kepada yang diperintahnya, menjauh apa yang dilarang, itu perintah. Nah, untuk perintah Allah, setelah Allah menegaskan wa'budu rabbakum, maka dilanjutkan waf'alul khair. Waf'alul khair. Allah menegaskan waf'alul khair. Kita diperintahkan berbuat baik. Di ayat 148, fastabiqul khairat. Kita diperintahkan untuk berlomba-lomba mengerjakan kebaikan di mana saja kamu berada. Fastabiqul khairat aynama takunu. Kita diperintahkan untuk berlomba-lomba berbuat baik. Fastabiqul khairat. Ya. Setelah Allah menegaskan bahwa kita disuruh menyembah, terus kerjakan yang baik. Jadi pertama iman, ruku, sujud, menyembah. Setelah menyembah, lakukanlah yang baik.
menghindar dari yang buruk, mendekat kepada yang baik. Nah, di ujung ayat 77 Al-Hajj, la'allakum tuflihun. Ini penutupnya, la'allakum tuflihun. Semuanya kamu lakukan kalau kamu memang benar-benar beriman. Karena di atasnya ya ayyuhalladzina aman. Kalau memang kamu benar-benar beriman, kamu akan menang. Kayaknya kita bisa mikirin juga tuh saudaraku seiman. Iman, ruku, sujud, nyembah Allah, berbuat baik, menang. Itu janji Allah, janji Allah. Nah, di sini janji Allah itu kan kita udah tahu. Janji Allah tidak pernah meleset. Orang yang berjanji kepada Allah itu adalah janji yang sangat kuat. Janji Allah menang. Nah, kemenangan itu diabadikan oleh Allah. Surat Toha 47. Wassalamu ala manit taba'al huda. Kemenangan itu hanya bisa diraih kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk. Wassalam, bahagialah, beruntunglah orang-orang yang mengikuti petunjuk. Begitu kata Allah. Ini pasti ya, pasti. Al-haqqu mir rabbik, kebenaran hanya datangnya dari Tuhan kamu. Jadi keselamatan, kebahagiaan, keberuntungan hanya ada pada orang-orang yang mengikuti petunjuk. Yang nggak ngikuti petunjuk, ya enggak lah. Yang nggak mengikuti petunjuk, dia nggak bakal mendapat kebahagiaan. Kemana-mana dia mencari kebahagiaan, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Kata Allah. Ya. Maka di dalam surat Al-A'la juga diabadikan. Yang kita tahu ya, itu saudaraku seiman ada 3. Qad aflaha, qad aflaha, qad aflaha. Itu ada 3. Pertama di surat Al-Mu'minun. Qad aflaha. Qad aflahal mu'minun. Ya. Orang-orang yang beriman qad aflaha, pasti menang. Kata Allah. Qad aflahal mu'minun. Orang yang beriman pasti menang, pasti beruntung. Ada satu lagi qad aflaha. Di mana? Di surat Al-A'la. Surat Al-A'la. Ayatnya yang ke-14. Yang bunyinya qad aflaha man tazakka. Beruntunglah, menanglah, bahagialah orang yang bersih dari dosa. Karena kita kembali kepada Allah harus qalbun salim. Bagaimana kita bersih menghadap kepada Allah besok kalau kita nggak pernah membersihkan? Alat pembersihnya itu Al-Quran. Jadi 2 ya, surat Al-Mu'minun, surat Al-A'la, satu lagi ada, surat Asy-Syams. Allah menegaskan di surat Asy-Syams ayat 9. Qad aflaha man zakkaha. Kalau tadi tazakka, kalau tadi mu'minun. Jadi orang yang beriman pasti beruntung, orang yang beriman pasti menang, orang yang beriman pasti bahagia. Yang terakhir surat Asy-Syams. Qad aflaha man zakkaha. Berbahagialah. Asy-Syams ayat 9. Sesungguhnya berbahagialah siapa yang membersihkan jiwanya. Nah, saudaraku seiman, tentunya kajian kita mulai saat ini insya Allah dari ayat ke ayat. Jadi kita nggak ngambil judul, nggak ngambil tema dan materi. Kita hanya ambil ayat ke ayat. Kan biasanya juga kita mengkaji begitu kan. Nah, jadi pertama kajian kita adalah surat Al-Hajj ayat 77. Silakan ibu-ibu bisa menyampaikan lagi, jamaah ya. Saudaraku seiman bisa lagi menyampaikan. Jadi intinya surat Al-Hajj ayat 77, orang beriman dipanggil untuk ruku. Orang beriman dipanggil untuk sujud, untuk menyembah Allah dan juga kerjakan yang baik
supaya menang. Kayaknya itu mudah ya jamaah, mudah kayaknya itu saudaraku seiman. Karena ini dikaitkannya kemauan yang keras. Nah inilah kajian kita pertama, minal ayat ilal ayat. Dari ayat ke ayat. Kita memuji Allah, membesarkan Allah, mensucikan Allah. Mudah-mudahan perjalanan kita menuju suasana, menuju situasi yang kondusif tidak terasa karena kita manfaatkan tetap kajian cuma di rumah saja. Inilah yang dapat saya sampaikan, materi pertama surat Al-Hajj ayat 77. Mudah-mudahan berlanjut. Kebenaran, selalu kebenaran hanya datangnya dari Allah. Yang salah itu dari diri saya sendiri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.